Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mas Bayu Pamungkas dalam pertanian durian kopi alpukat ya teman-teman. Dan oke guys, ini sekarang kita lagi di kebun untuk mentutorialkan dengan konten caranya untuk merawat tunas raja supaya bisa unggul dan bisa lebat terus berbuahnya. Dan ini simak terus videonya, jangan skip-skip, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya, dan dibagikan kepada teman-teman semuanya ya. Nah sekarang kita berada di posisi bagian pada penyambungan kopi yang sudah muncul tunas raja semuanya ya. Dan ini yang harus diperhatikan pada kalian buat pemula, supaya trik yang seperti ini bisa dicontoh dan untuk patut ditiru pada teman-teman kita semuanya ya guys. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang pada tunas kopi raja supaya bisa cepat unggul dan bisa berbuah lebat. Dan simak caranya untuk melakukan pada perawatannya, dan juga pemruningan, dan juga kita melakukan pembersihannya bagaimana supaya bisa kopi itu unggul terus menerus dan bisa berbuah lebat. Nah sekarang simak terus videonya, jangan lupa di skip biar kalian tetap tahu cara ilmu pertanian saya ya guys. Oke. Nah dan ini pada kondisi pada sambungan saya tunas raja ya, dan ini kondisinya seperti ini. Belum saya buang ya, ini pada kopi pohon kopi laga ini ya, ini yang belum saya buang. Dan sekarang kita untuk perawatannya bagaimana, kita akan langsung saja merawatnya karena ini baru saja di jam 9 ya, pukul 9. Nah caranya untuk perawatannya, kalau ada tanaman seperti kapulaga seperti ini, kita harus melakukan pemotongan seperti ini terlebih dahulu ya. Nah ini kita buang supaya bisa menghasilkan karbonhidrat pada akar kopi dan tidak bisa menghalangi pada pertumbuhan kopi itu bisa masuk keluar CO2 nya ya. Nah ini kita yang kedua itu harus membersihkan ya pada bagian bawahnya. Kita harus bersihkan seperti ini ya, tidak bersih-bersih, karena pada usia yang masih kecil seperti ini ya, masih kecil, itu harus dijaga kelembapannya. Kelembapan pada di dalam bawahnya itu harus dijaga, dan bisa, kalau bisa ada rumput sedikit seperti ini ya, ada rumput-rumputnya, biar dalam metode lembab seperti ini bisa menjadikan kopi itu bisa cepat rimbun dan bisa pada daunnya juga tebal-tebal ya seperti ini, karena yang dilakukan untuk pembentukan badan cabang ataupun cabang raja itu sangatlah sulit dan juga tidak mudah, dan juga butuh waktu yang makin lama ya. Dan itulah caranya kalau mau cepat dalam pertumbuhan tunas raja itu kalian harus melakukan pemupukan yang agak lebih banyak ya teman-teman. Dilakukan pada pemupukan pada di pinggir saja ya, untuk di bagian penataan pada pupuknya itu harus di samping saja, tidak usah diputarkan pada pohonnya. Nanti kalau diputarkan pada kopi itu bisa mengeluarkan ranting cacing ya, ranting cacing, dan tidak bisa berbuah lebat seperti tunas raja. Nah dan sekarang inilah yang
dimaksud dengan tunas raja? Yang belum tahu, simak terus videonya sampai habis. Nah, ini pada tunas raja yang ke-1, yang kedua ya. Ini yang kedua. Dan ini pada cabang yang seperti ini ya. Pada cabang seperti inilah yang nantinya jadi tunas raja ini. Ini kalau habis sudah bertumbuh kopi ya, sudah habis bertumbuh kopi. Nah, ini kalau sudah tua, ini akan menjadi mati ya. Dan pergantiannya hanya di ruas 1, 2, 3, 4 ini ya, 4 ruas ini. Nah, dan yang cara menggunakan metode 2 mata ruas ya, seperti ini. Nah, dan ini yang dinamakan ranting raja yang pertama ini 1, 2, dan ini nantinya akan menjadi lajer. Dan tapi tidak masalah ya, karena yang penyambungannya seperti ini dengan ruas yang menjadi lajer ini nanti bisa menjadi tunas raja yang sangatlah bisa berbuah sangat lebat. Nah, ini khusus pertanian pada kopi. Ini wajib simak terus videonya karena dalam konten yang seperti ini sangatlah langka sekali ya pada sambungan kopinya. Dan ini pada sambungan saya menggunakan teknik pada sisip ataupun sambung pucuk di pohon tua langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi pada jadinya kopi itu seperti ini, sudah menempel sangat bagus sekali ya. Nah, dalam penyambungannya dua ruas ini ya. Nah, jadi kalau kalian menyambung kopi dalam 2 ruas, itu diusahakan yang 1 pendek, yang 2 itu agak atas, jadi tidak masalah dalam pertaniannya. Nah, jadi ini ya teman-teman, pada pertumbuhan tunas raja yang bagus dan aman itu seperti ini dalam perawatannya. Nah, kalian harus mengetahui cara perawatan tunas raja supaya tidak mudah mati dan tetap bisa berkembang lebih besar lagi pada tunas rajanya. Jadi itu akan meraih keberhasilan. Dan ini yang saya sambung ini adalah kopi Bagio ya. Bibitnya saya beli di online ya teman-teman. Ini kopi Bagio. Nah, ini dalam perawatan yang seperti ini di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ini harus memerlukan pemupukan yang seperti ini tadi ya, yang saya dijelaskan. Dalam kopi Bagio itu sangat cocok di Jawa Tengah ya, karena tinggal perawatan teman-teman semuanya, tinggal perawatannya. Karena kalau tidak merawat yang seperti di sana-sana itu, walaupun kopi Bagio itu tidak bisa berbuah lebat kalau tidak bisa merawatnya ya teman-teman. Itu kalau tidak bisa merawat itu sama saja kopinya itu seperti di desa-desa kita ya. Itu kalian kalau bisa merawat ya pasti akan bisa melakukan pembuahan pada kopi Bagio tersebut. Nah, dengan penjelasan saya supaya kalian mendapatkan info yang lebih akurat ya, dan tetap ikuti channelnya Mas Bayu Pamungkas ya guys. Nah, ini kita akan naik dulu sambil menjelaskan lagi yang sudah umurnya baru 1 bulan. Kalau ini sudah mencapai 2 bulan umurnya. Dan pada
di musim seperti ini bisa langsung memunculkan bunganya. Nah, ini pada kemunculan bunga sudah tertampang di bagian sini. Nah, oke, kita akan naik ya. Nah, ini saya sudah naik, dan ini pada sambungan kopi yang umurnya sudah 1 bulan. Nah, jadi pada yang jadi pada tunas raja itu hanya 2 ruas saja ya, ada 2 ruas saja. Yang pertama ini 1 dan 2, dan kalau yang ini kan pada rantingnya itu membengkok ya teman-teman, itu membengkok ya, itu tidak bisa jadi pada tunas raja guys. Nah, jadinya itu pada klon yang seperti ini harus dibuang, karena ini tidak menjamin pada tunas rajanya. Nah, jadi kalian yang menemui tunas yang seperti ini ataupun klonnya itu harus dibuang ya. Itu harus menyimak terus videonya biar kalian tahu, dan kalian harus paham sekali untuk tata cara merawat pada pohon kopi supaya berbuah lebat dan muncul tunas rajanya. Dan yang kedua, ini pada kopi yang sudah saya sambung, ini pada pohonnya kecil, dan kita memilih pada sambungan kopi raja itu harus agak muda ya, agak muda, tidak terlalu tua, jadi pas-pasan ya guys. Nah, ini sudah mau memunculkan tunas rajanya. Ini adalah tunas raja yang sangat dominan sekali, dan ini pasti suatu saat nanti pada umur 5 bulan sudah berbuah lebat ya. Nah, jadi seperti itulah pada pertanian saya di desa kecil-kecilan. Nah, ini juga pada pohon cengkehnya, dan cara untuk saya melakukan pada penanaman, jarak penanaman itu saya penanamannya itu 3 meter ya teman-teman. Nah, 3 meter itu yang nomor 1 di pojok sana ya teman-teman. Nah, di situ ya guys. Nah, itu yang di bagian kelapa, dan yang kedua ini sudah memunculkan terubusannya guys. Nah, jadi ini jaraknya 3,5 meter ya. Saya mengasih jarak seperti itu karena pada di bagian sini kalau penanaman saya ya, itu yang paling normal dan nominal sekali itu membutuhkan jarak yang sangat lebar. Jadi pada di desa dalam pertanian saya itu saya menanam kopinya itu 3 kali 50 ya, jadi 3,5 meter. Nah, supaya pada kopi bisa menghasilkan berkintal-kintal ya guys pada kopinya. Jadi seperti itu, jika mau bertani kopi jangan terlalu sempit ya pada penanaman kopinya. Nah, jadi supaya tahu caranya wajib subscribe, like, dan komennya. Semoga channel ini bisa membantu kalian semuanya. Dan oke, terima kasih yang sudah menonton selalu di akun saya. Terima kasih, semoga panjang umurnya, sehat terus, dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.